Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar manajemen akan memberikan materi tentang supply chain management. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Ilma Al-Hikmah NIM 176, 2. Yuniarul Pangesti NIM 181, dan yang ketiga Ihsan Taqiyuddin NIM 162. Apa itu manajemen rantai persediaan? Manajemen rantai persediaan atau supply chain management adalah proses mengawasi transformasi bahan baku menjadi produk akhir. Rantai persediaan terdiri dari jaringan pemasok dan perusahaan yang memindahkan produk dari bahan mentah ke komoditas jadi. Mengelola rantai persediaan melibatkan pengendalian barang dan jasa melalui produksi, mengembangkan dan mendistribusi. Manajemen rantai persediaan perusahaan untuk memenuhi permintaan produk dan memaksimalkan nilai pelanggan. Beberapa industri yang memanfaatkan supply chain management antara lain 1. Otomotif, 2. Penerbangan, 3. Barang retail dan konsumen, 4. Kesehatan, 5. Teknologi, 6. Makanan dan minuman. Mengapa manajemen rantai pasok penting? Supply chain management berfungsi untuk memenuhi tujuan yang menguntungkan baik bagi pelanggan maupun perusahaan, antara lain 1. Meningkatkan efisiensi, 2. Mengurangi biaya, 3. Tingkat produksi yang meningkat, 4. Keuntungan yang meningkat. Selanjutnya, cara kerja manajemen rantai pasok. Supply chain management bekerja dengan memahami kebutuhan pelanggan untuk menyesuaikan rencana berdasarkan informasi tersebut. Manajemen pasokan menghubungkan produksi dengan pengiriman dan distribusi produk dari awal sebagai bahan baku hingga produk akhir dikirimkan ke konsumen. Manajemen rantai pasokan mengontrol inventory internal dan vendor untuk mensinkronkan dengan penjualan masa lalu dan masa depan dan menentukan kebutuhan pasokan. Manajemen rantai pasok yang terencana dengan baik akan mencapai tujuan produksi dan penjualan seperti berikut. 1. Menyesuaikan rencana berdasarkan kebutuhan atau tuntutan konsumen. 2. Menentukan logistik kepada pelanggan dan merumuskan rencana untuk memaksimalkan distribusi. 3. Mengembangkan strategi untuk mengalihdayakan bidang-bidang utama. Dan yang terakhir, menganalisis data untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan memahami kebutuhan konsumen. Kasus dalam pengelolaan rantai persediaan. Contoh pada supermarket. Jaringan supermarket lokal membawa banyak produk dari berbagai produsen. Supermarket mengontrol persediaan dan distribusi mereka untuk menyediakan makanan segar, produk kaleng, dan kotak serta barang-barang farmasi konsumen. Setiap item berasal dari tempat lain, dan manajer rantai persediaan mengawasi dari mana produk itu berasal, berapa banyak produk yang ada di gudang pusat, dan produk mana yang ada di rak toko. Contoh yang kedua pada kedai kopi. Rantai persediaan untuk kedai kopi kemungkinan tidak terlalu rumit daripada rantai toko kelontong, terutama jika mereka menawarkan jumlah produk yang jauh lebih sedikit. Rantai pasokan kedai kopi mencakup pengelolaan langkah-langkah dari panen hingga sampai pada cangkir konsumen. Kesimpulan, pengelolaan rantai pasok yang baik akan membuat Anda meminimalisir kerugian akibat penyimpanan stok terlalu lama dan tidak sesuai dengan permintaan pelanggan. Data historis penjualan Anda sebelumnya bisa menjadi sumber terbaik bagi Anda untuk menentukan menambah atau mengurangi stok yang akan Anda jual. Dengan begitu, tidak akan ada lagi stok yang terbuang atau tersimpan terlalu lama di gudang, karena Anda mengambil keputusan berdasarkan data yang faktual pada bisnis.